Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran yang sudah mempercayakan saya, dan juga terima kasih buat Pak Prabowo juga yang sudah mengundang saya ke sini. Tadi duduk sebentar, diberikan arahan mengenai beberapa hal, dan yang jelas kita punya sebuah tanggung jawab besar untuk kedepannya membangun bangsa dan negara ini. Dan domisili saya untuk bilang nanti tunggu. Udah. Lebih ke arah Ya sebetulnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya, gitu. Bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara, dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and identity. Tapi akan kerja bareng. posisinya wamen, Mas. Akan kerja bareng Pak Fadlizon. Oh, nanti akan sama Pak Pak Fadlizon. Prabowo aja. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Setiap tokoh yang keluar dari rumah ataupun kediaman Pak Prabowo Subianto berbicara ke media selalu bikin kita penasaran. Termasuk yang terakhir Gus Miftah. Katanya soalnya Bang bukan wakil menteri yang jelas. Bukan juga lembaga badan tapi disuruh mengurusi masalah moderasi toleransi. Terus apa Bang ini Bang? Kan dikaryakan sebagai apa? Ya kita tunggu saja, yang jelas itu adalah orang-orang yang dimintai Pak Prabowo untuk membantu beliau di pemerintahan. Ya. Jabatannya apa, nanti pada saat yang tepat Pak Prabowo langsung yang akan mengumumkan dan menjawab teka-teki ini semua. Gitu. Nggak mau spill dikit aja Bang, buka-buka karena masyarakat penasaran apalagi ya kalau bukan wamen, apalagi kalau bukan lembaga, apalagi Bang tugas pokoknya apa? jabatan yang memang domain penunjukannya dari Pak Presiden gitu loh. Demikian pula Giring Ganesa yang kita dengarkan tadi juga nggak mau bagi-bagi jadi kemudian itu mau clue sedikit ya gitu lah, jabatan yang domainnya Pak Presiden. Baik, gitu. cluenya sedikit dari Bang Habib. Kalau dari Mas Agung kemudian menerjemahkan clue ini apa kira-kira ya potensinya yang didapatkan oleh mereka? Ya mungkin bisa jadi semacam kayak utusan presiden ya Mbak ya. Kan ada banyak utusan presiden yang mengurusi di dalam negeri, mungkin soal tadi ya toleransi, moderasi. Di luar negeri mungkin juga ada utusan. Kan model semacam ini juga dipraktekkan oleh sistem di US ya. Ada utusan Presiden Amerika untuk misalkan Timur Tengah, untuk urusan kemudian Asia Tenggara, misalkan semacam itu. Saya kira ada arahan ke sana, tapi saya ini lagi-lagi masih menerka kira-kira apa di luar wamen, di luar kepala badan, ataupun lembaga setingkat menteri, apa ya mungkin arahannya ke sana bisa jadi. Apalagi figurnya Gus Miftah ya, terus Giring yang memang pesohor yang bisa menarik animo publik, massa gitu untuk lebih concern dengan bidang yang mereka geluti ketika nanti ditunjuk oleh Pak Prabowo seperti itu. Baik, bicara mengenai fit and proper test, hari ini sebenarnya masuk dalam rangkaian fit and proper test atau sebenarnya sudah fix semua sih Bang ini Bang? Ya apa istilahnya, apakah ini fit and proper test, yang jelas adalah bentuk komunikasi Pak Prabowo dengan orang-orang yang tadi dikatakan oleh mereka juga diminta membantu Pak Prabowo di pemerintahan, gitu kan ya. Apakah sudah selesai atau belum, ya nanti dulu. Itu kan haknya Pak Prabowo. Mau tambah sehari, 2 hari, 3 hari, kita berikan keleluasaan ke Pak Prabowo. Betul, haknya Pak Prabowo yang sepertinya juga diketahui oleh Bang Habib. Ada nggak kemungkinan ini masih dalam proses seleksi, artinya nggak jadi? Nanti. Kita lihat. Gak sabar soalnya Bang. Tapi Bang, kembali ke yang saya tanyakan tadi. Saat kemudian Mas Pram ini datang, apa yang coba disampaikan? Apakah memang sebagai utusan Ibu Megawati menyampaikan pesan atau sebenarnya seperti apa? Ya, bentuk komunikasi itu sebenarnya sering terjadi ya. Mungkin kali ini karena Pak Prabowo itu kan seharian ada di Kartanegara, maka datangnya ke Kartanegara ya. Jadi petinggi-petinggi PDI Perjuangan sering sekali bertemu dengan petinggi-petinggi kami, termasuk dengan Pak Prabowo. Kalau hari ini apa yang disampaikan tentu belum disampaikan, kami belum mendapatkan informasinya seperti apa. Tapi itu hal yang lazim. Hal yang wajar, apa yang sering terjadi, kedua belah pihak saling bertemu.
Baik, dan akankah kemudian pertemuan yang dinantikan Ibu Mega dengan Pak Prabowo akan terjadi dalam waktu dekat sebelum kemudian Pak Prabowo juga mungkin mengumumkan ada jatah menteri untuk sosok-sosok dari PDIP? Ya, kita lihat ya, kalau kita kan melihat namanya pertemuan antar tokoh bangsa itu adalah sesuatu yang baik. Menurut Pak Prabowo, disampaikan lagi oleh Pak Jokowi, Mas Gibran juga. Jadi masalahnya kan ada hal-hal teknis, non-teknis dan lain sebagainya. Ya, kita tunggu saja nanti apakah akan ada pertemuan sebelum ya atau setelah pelantikan. Kalau Mas Agung bagaimana meraba-rabanya memprediksinya antara kemudian pertemuan rencana pertemuan PDIP, Mas Agung juga katakan seharusnya adalah ada pertemuan terlebih dahulu sebelum Pak Prabowo mengumumkan nama mungkin ada jatah kursi menteri untuk PDIP. Iya, mestinya memang pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini segera terlaksana karena tidak ada aral melintang yang kira-kira menjadi beban historik, politik dan seterusnya karena keduanya punya relasi yang positif kan. Tapi saya agak tergelitik ketika sebelum para menteri, wakil menteri ini dipanggil ada pertemuan lagi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersama Mas Gibran di Solo. Betul. Nah, saya kira kemarin itu yang bertemu adalah Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Tapi ternyata beda gitu ya. Malah pertemuan di Solo juga dan sangat intim, private gitu ya. Dan sedikit banyak itu bisa menjadi ya semacam apa ya perspektif lain ketika kita bertanya-tanya kenapa Pak Prabowo dengan Ibu Mega belum bertemu. Apakah ada side effect dari pertemuan di Solo sebelumnya seperti itu? Karena mestinya kan tidak ada halangan lagi dan saya kira kalau memang arahnya sebelum pelantikan otomatis ini tinggal 4 hari lagi Mbak Putri. Ya, jadi sekarang tanggal 15, pelantikan tanggal 20. Nah, kita lihat 4 hari ke depan, apakah pertemuan itu bisa terlaksana sesuai dengan arahan spill tipis-tipis para petinggi teras PDIP dan Gerindra kan? Menunya sudah ada, tempatnya juga, kemudian teknis-teknis sudah beres gitu kan. Tapi kok belum ya kan kita tanya lagi kan seperti itu. Jadi gini, gimana, menurut Bang? saya kita agak sedikit rem ya dalam konteks mendorong politik saling menegasikan. Itu kita maksudnya begini, apabila misalnya Pak Prabowo ketemu tokoh A berarti semakin kecil kemungkinan bertemu dengan tokoh B. Itu kan konteksnya kita seolah-olah menegasikan, saling ada dorongan dari kita juga kepada pihak-pihak tersebut untuk saling menegasikan. Padahal yang kita perlukan sebagai sebuah bangsa itu adalah persatuan nasional. Ya. Artinya mungkin nggak sih kita ini ya bersatu sebagai bangsa, apakah dalam kabinet, apakah dalam yang lebih luas ya kan ya, dengan melupakan ya kan sejarah konflik masing-masing karena nggak akan ada selesai. Misalnya kita pengen membuat persatuan nasional, tapi ada pihak-pihak kalau saya di sini saya nggak mau ada kelompok yang ini ya kan ya. Kalau kayak begitu menurut saya nggak akan pernah selesai yang namanya konflik perseteruan di negara kita ini. Kita melihat ke depan, ya kan ya, apa namanya belajar di 2019 sebetulnya kan ya, 2019 itu kan epic ya namanya terbentuknya persatuan nasional yang sangat-sangat epic ya. Nggak ada lagi anti-antian, nggak ada lagi negasi-negasian. Kalau saya masuk ini harus keluar, itu ada semua di situ gitu kan ya. Nah, yang ideal menurut saya kita semua nih, karena kita semua ini kan juga berpartisipasi dalam jalannya praktek-praktek berpolitik di negara ini kan ya. Kita dorong saja, semangatnya kita dorong saja ya bahwa baiknya memang ya persatuan nasional itu. Tanpa ada lagi semangat ya saya mau masuk kalau yang sini nggak ada. Yang baiknya sih seperti itu kalau menurut saya ya. Karena memang biasanya sebelum-sebelumnya suka terdengar tuh Bang isu-isu seperti itu, persyaratan-persyaratan. Ya, kita nggak ngerti ya, kita kan itu kan komunikasi di tingkat yang sangat tinggi ya kan ya. Tapi menurut saya ya Habibur Rahman nih, taruhlah pribadi mengatakan ya, kita quote, idealnya kalau boleh kita dorong rame-rame ya kan. Petinggi-petinggi kita itu ya kan ya, menerapkan prinsip, menanggalkan prinsip saling menegasikan itu.
Baik, baik. Artinya bertemu secara private dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo Subianto ini tidak kemudian menghalangi pertemuannya rencananya yang memang seperti sudah digadang-gadang untuk bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi pemirsa, apakah pertemuan private yang dilakukan mulai di pelataran Senayan, kemudian juga di Solo, bahkan di Solo sampai 1,5 jam, itu ada hubungannya juga dengan nama-nama yang akhirnya dipilih oleh Pak Prabowo untuk mengisi baik itu jabatan menteri ataupun juga wamen dan lembaga sebagainya. Bener nggak sih Bang? Tapi nanti Bang, ya Bang ya, nanti jelasin ya Bang sesaat lagi. Betulnya